Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 108 ayat 2-4. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha mengerti. Kami datang kepadamu dalam segenap keberadaan kami, memohon agar kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk bisa memahami, menyerap makna dari firman Tuhan, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, sehingga hidup kami adalah hidup di jalan yang benar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Alkitab dari kitab Wahyu, pasal 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Demikian. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi, masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu
ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan dari kitab Wahyu itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri karena memang ini sifatnya gambaran tentang penghukuman, tentang sesuatu yang final, yang tidak bisa dibalik lagi, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki. Tetapi ngeri-ngeri sedap juga sedap karena di situ sebetulnya ada sebuah pengharapan, di situ ada sebuah janji kemenangan, dan di situ sebetulnya kalau kita mau hidup berpegang pada firman Tuhan, kita bisa hidup dalam keyakinan bahwa kemenangan itu, pengharapan yang benar tidak akan mengecewakan. Kemenangan itu akan menjadi bagian dari apa yang menjadi reward kita kelak. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca tadi dalam kitab Wahyu ini digambarkan bahwa pada akhirnya si jahat iblis yang berusaha menyesatkan, memecah belah, yang menyusahkan kehidupan manusia, pada akhirnya seberapapun licik dan berkuasanya dia, pada akhirnya dia akan dikalahkan. Dan sepenuhnya dikalahkan, sepenuhnya dibinasakan. Nah, saudara-saudara, di sini kalau kita lihat ini sebetulnya ini yang menginspirasi film-film superhero. Kalau di film superhero itu kan suka ada penjahat yang juga super villain ya, super jahat yang mengacau balaukan kehidupan manusia, sehingga biasanya tuh kalau film superhero kan film Hollywood tuh kota-kota berantakan, orang hidupnya wah pokoknya susah deh. Lalu muncul pahlawan satu atau sekarang modelnya kan super tim rame-rame yang berhasil menumpas si jahat itu dan semua dipulihkan. Semua kembali damai. Nah, saya rasa gagasan film superhero itu kan menjadi ciri khas film barat ya. Itu sebetulnya terinspirasi dengan gambaran kitab Wahyu. Bahwa pada akhirnya si jahat itu akan ditumpas dan kemenangan selesai. Kemenangan terbukti. Nah, tapi saudara-saudara, kalau kita amati ya kehidupan kita saat ini lebih mirip film silat daripada film superhero. Film silat kan modelnya begitu. Si anak, orang tuanya dibunuh, lalu dia tumbuh menjadi pendekar, membalaskan dendam orang tuanya, membunuh orang yang membunuh orang tuanya. Tapi kemudian orang yang dibunuh itu punya anak, anaknya balas dendam lagi, terus menerus gitu ya. Makanya film silat itu sampai berjilid-jilid, karena balas dendam dibalas lagi dengan dendam dan terus menerus. Dan kadang-kadang bukankah kehidupan kita lebih seperti itu? Tidak ada orang yang jahat banget lalu ditumpas, kemudian selesai hidup damai. Tapi yang terjadi adalah kadang-kadang kita disalahi, lalu kemudian kita menjadi pahit, menjadi penuh dengan kemarahan, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang juga menjahati orang lain, membuat kesalahan pada orang lain, lalu orang itu terluka, dan kemudian orang itu membalas lagi, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, di sini saya mau mengajak kita dengan analogi film silat dan film Hollywood ini, saya mau mengajak kita bercermin bagaimana seharusnya kehidupan itu kita jalani. Nah, untuk itu saya nggak mau bicara referensi film, tetapi referensi dari Alkitab. Di Alkitab dikatakan ada satu hal yang tampaknya luput dari film-film superhero, adalah bahwa ketika si jahat sudah dikalahkan, lalu dikatakan bahwa dibuka kitab kehidupan dan semua orang yang sudah mati, termasuk juga yang belum mati, semua dikumpulkan dan kemudian akan dibacakan mereka satu persatu berdasarkan kehidupan yang telah mereka jalani. Atau mungkin bukan mereka, kita. Akan dibacakan segala apa yang telah kita tabur, segala perbuatan kita, dan di situ akan menentukan nama kita ada atau tidak di buku kehidupan. Nah, di sini kalau kembali pada analogi film, saudara-saudara, maka ada janji pengharapan bahwa segala kesusahan akan selesai, segala kejahatan akan dikalahkan, kebenaran dan keadilan akan ditegakkan, tetapi kita bukan hanya penonton, kita bukan hanya korban, dan kita juga bukan pahlawan.
Tetapi kita adalah bagian dari orang-orang yang hidupnya akan dinilai berdasarkan perbuatannya. Betul, orang Kristen diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan. Tetapi iman yang hidup itu dinyatakan dalam perbuatan kita, dalam pilihan sikap kita, dalam bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kita memandang sesama kita, bagaimana kita memilih untuk mengasihi dan mengampuni daripada membenci dan mendendam, bagaimana kita memilih untuk berbagi dalam kemurahan daripada menjadi pelit, serakah, dan penuh dengan kekhawatiran. Saudara-saudara, setiap kita dalam pengharapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan, bahwa Tuhan akan memulihkan dan ada kehidupan yang kekal nanti, setiap kita punya peran. Setiap kita punya tanggung jawab untuk bisa menjalani kehidupan sehingga pada akhirnya nanti kita akan dilihat apakah kita termasuk yang layak untuk dibinasakan atau yang layak untuk menjadi bagian dari kerajaan sorga. Saudara-saudara, kalau kita lupa bahwa kita punya peran dan tanggung jawab, maka kita bisa punya sikap dua. Yang satu, kita bisa takabur, kita merasa semua akan dibereskan oleh Tuhan. Atau saudara-saudara, kita juga bisa punya sikap yang kalah sebelum berjuang. Kita merasa udahlah percuma, ya, orang jahat akan tetap jahat, kebaikan tidak selalu membuahkan kebaikan. Jadi ya udahlah, ngapain, udahlah saya hidup hanya menunggu sampai dipanggil. Tidak begitu saudara-saudara, karena kita punya peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau saat ini saudara punya masalah yang berat, saudara punya pergumulan, saudara punya luka, saudara-saudara, di situ tugas kita bukan hanya menunggu diselamatkan atau bahkan merasa menjadi korban dari keadaan, korban dari orang lain, tapi kita punya peran dan tanggung jawab untuk memulihkan diri, untuk memulihkan hati, untuk memilih melakukan apa yang baik. Sehingga pada akhirnya ketika janji Tuhan digenapi, nama kita juga ada di buku kehidupan. Tuhan menyertai kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk segala cinta kasih pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah putus-putus dalam hidup kami. Dalam segala pergumulan dan permasalahan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Oleh karena itu kami membawa seluruh doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk pergumulan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami serahkan Tuhan pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah setempat dalam menanggulangi pandemi ini. Sehingga segala kebijakan yang mereka lakukan adalah tepat dan sangat bermanfaat. Kami juga mendoakan agar kami sebagai masyarakat boleh menjaga protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh, sebisa mungkin berada di rumah untuk mengurangi laju penyebaran virus. Dan biarlah kiranya Tuhan, upaya vaksinasi COVID baik oleh pemerintah maupun swasta boleh terlaksana dengan baik. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit, baik yang di rumah ataupun yang harus dirawat di rumah sakit. Kami berdoa agar kiranya Tuhan Kau selalu menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan dan juga pengharapan. Dan kami mohon kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam mencari penghasilan, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Biar kiranya Tuhan Engkau yang menyediakan jalan berkat-Mu bagi mereka. Kami percaya pemeliharaan hidup kami ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan untuk itu biarlah saudara-saudara kami ini juga boleh berusaha sebaik mungkin dan Tuhan yang memberkati segala upaya mereka. Dan saat ini Tuhan kami mau serahkan segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Apapun itu kami percaya Tuhan Engkau Allah yang maha mengerti, Allah yang maha mendengar dan Engkau menjawab semua doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih.